Aliran cahaya di kejauhan dengan cepat menyapu. Itu adalah tuan dari klan Kong Hai. Setelah melihat Qin Chen berdiri di kelompok batu meteorit ini dengan dua orang di sampingnya, mata Master klan Kong Hai segera memadat, menghentikan sosoknya, mengamati sekeliling dengan waspada, dan menatap Yu Qiansu dan Dao Wang Muzifeng. Setelah merasakan basis kultivasi mereka berdua, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya, tetapi kesadaran ilahi terus meresap, dan langsung menyapu seluruh meteorit. Setelah mengetahui bahwa tidak ada orang lain selain Qin Chen dan dua orang di sampingnya, wajahnya langsung menyeringai sarkasme. "Nak, kamu bahkan tidak melarikan diri, dan kamu memanggil dua kaki tangan lagi ke sini." Master puncak suci dari klan Kong Hai mencibir dan berkata dengan nada yang sangat menghina. Apakah pria ini mengira dia bisa berurusan dengan dirinya sendiri dengan mereka bertiga? Guru suci tertinggi dari suku Kong Hai berkata dengan mata dingin, "Ngomong-ngomong, kursi ini tidak akan membunuhmu lebih dulu, tetapi akan mempermainkan wanita ini sampai mati di depanmu, dan membiarkanmu melihat bagaimana wanita ini mati. Dan kemudian merekamnya di bola Yuan suci, menjualnya. Saya yakin wanita ini akan segera menjadi populer di pasar Void." Ketika Raja Pedang Muzifeng mendengar ini, matanya menjadi dingin. Pria ini berani menghina nona mudanya, kemarahan tak berujung muncul di hatinya seketika, pedang tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebas ke pria klan Kong Hai. Aura pedang vertikal dan horizontal, melonjak ke langit, seolah-olah untuk membelah ruang ini. Master suci puncak klan Kong Hai memandangnya, tangan kanannya tiba-tiba menyala dengan cahaya biru, dan trisula berbentuk aneh muncul di tangannya, menebas cahaya pedang yang dipotong Wang Muzifeng. Begitu dia mendengar ledakan, Seng Yuan meledak, dan energi pedang yang dipotong oleh Raja Pedang Muzifeng pecah berkeping-keping. Yuan suci biru yang mengerikan tersapu, dan Raja Pedang Muzifeng mendengus dan mundur. Ada martabat di hatinya, apakah ini penguasa puncak? Benar saja, dia menghancurkan serangannya dengan satu pukulan. Meski hanya mencoba melakukan tembakan, ia juga menunjukkan kekuatan lawan. Hanya kemampuan ini, berani serang kursi ini juga, kata Master Suci Puncak dari klan Kong Hai menghancurkan serangan Raja Pedang Muzifeng dengan satu pukulan, dan hatinya benar-benar lega. Agaknya kamu berpikir bahwa kekuatanmu luar biasa, jadi kamu ingin mencoba melihat di mana perbedaan antara dirimu dan penguasa Suci Puncak. Kata Tuan Suci klan Kong Hai selesai berbicara, di dalam tubuhnya tiba-tiba, riak biru muncul, yang dengan cepat menyebar, segera menyelimuti seluruh meteorit. Riak biru-biru dengan cepat menyebar, dan langsung memenjarakan Qin Chen dan yang lainnya. Qin Chen dan yang lainnya segera merasa seperti terjebak dalam kehampaan yang sangat stagnan, dan menjadi sulit bagi mereka untuk bergerak. Qin Chen langsung terkejut di dalam hatinya. Kekuatan Master Puncak Suci dari klan Kong Hai memang menakutkan, dan gelombang air biru ini memperkuat kehampaan. Itu sama sekali bukan aturan, tetapi kemampuan khusus dari klan Kong Hai. Master klan Kong Hai ini menampilkan domain klan Kong Hai, memacu Trisula, dan langsung membunuh Qin Chen. Dari Trisula yang menakutkan, cahaya biru yang menyilaukan meledak. Dia ingin membunuh Qin Chen untuk pertama kalinya dan mengambil harta dari Qin Chen. Namun, sebelum serangannya mengenai Qin Chen, Yu Qiansu tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Sosoknya bergerak, sosok Yu Qiansu di medan gelombang air biru ini. Tidak ada halangan, aura pedang yang ganas datang kepada Master klan Kong Hai ini dalam sekejap. Pada saat yang sama, angin pedang Raja Mu juga bergerak. Pedang Qi melesat ke langit, wajah Master klan Laut Nakong berubah sedikit, dan dia mendengus dingin, dan Seng Yuan yang dingin melonjak keluar dari Trisula di tangannya. Dia adalah penguasa puncak, tersapu dengan satu pukulan, dan dunia berubah warna. Apakah itu serangan Raja Pedang Muzifeng atau Yu Qiansu? Dia langsung terbelah. Cahaya suci hancur, seperti hujan cahaya cemerlang yang jatuh ke dalam kehampaan, darahnya melonjak, wajahnya menjadi pucat. Master Santo Puncak dari klan Kong Hai terkejut, mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi terkejut,
apakah kedua orang ini benar-benar hanya Master Santo puncak jangka menengah dan Master Santo akhir. Dia mendengus dingin, dan ada banyak cahaya ilahi di tubuhnya, dan kekuatan aturan yang mengerikan tersapu. Sisik biru di wajahnya tampak terstimulasi, berdengung dan gemetar. Raja Pedang Musifeng dan Yu Qiansu keduanya sangat kuat, dan bahkan dapat menekan Master Suci tahap akhir biasa, tetapi pada saat ini, di bawah atmosfer surgawi Master Kong Hai yang unik ini, mereka langsung terguncang satu persatu. Dia membuat suara teredam, wajahnya menjadi pucat, dan darah di tubuhnya melonjak. Guru suci puncak klan Kong Hai menembak dan meledakkan angin Yu Qiansu dan Dao Wangmu, tetapi alih-alih memanfaatkan kemenangan, dia langsung pergi ke Qin Chen. Dalam benaknya, dia akan lebih kejam terhadap Qin Chen daripada dua lainnya. Sekarang, Trisula biru melonjak keluar, menusuk alis Qin Chen. Selain itu, aturan di tubuhnya melonjak, dan kekuatan biru tiba-tiba menyelimuti Qin Chen, menahan Qin Chen dalam kehampaan ini, mencegahnya untuk melarikan diri. Api yang menghancurkan, kata Qin Chen pada saat Trisula menghantam, api bencana dan api dunia bawah Qin Chen bertahan dalam sekejap. Itu meledak dengan cahaya sihir yang mengerikan, dan langsung merobek kekuatan biru, dan pedang iblis hijau di tangan Qin Chen muncul, dan aura pedang abadi terputus, menghalangi serangan Trisula. Dengan keras, kedua prajurit suci itu bertabrakan, dan raungan yang mencengangkan meletus. Qin Chen merobek belenggu pihak lain dalam sekejap, mundur, dan kekuatan aturan biru menyapu sekali lagi, tetapi ditangkap oleh Qin Chen. Apa? Gumam Master Suci Puncak dari klan Kong Hai jelas tidak berharap Qin Chen dapat menahan serangannya, dan segera menunjukkan keterkejutan. Dari awal hingga sekarang, Qin Chen dan ketiga orang itu memberinya kejutan yang kuat. Dia melakukan tembakan yang kuat sebelumnya, bahkan Master Suci tahap akhir akan terluka parah, tetapi di depannya, mereka bertiga tidak menderita luka sama sekali. Aku tidak menyangka kalian bertiga begitu kuat. Dan Anda, tidak hanya dapat menembus batasan domain klan Kong Hai saya, tetapi juga menahan serangan dari kursi ini. Itu harus menjadi api langit, dan itu memancarkan awan seperti itu. Kekuatan dingin dapat menembus domain saya. Setidaknya itu adalah nyala api tingkat Master Suci, bagus. Kata Master Klan Kong Hai menatap dingin ke arah Qin Chen dan tiga orang yang mengelilinginya. Saat dia berbicara, aura mengerikan muncul di tubuhnya, dan kemudian Qin Chen melihat bahwa wajahnya mulai naik dengan sisik, bahkan lengannya, tubuhnya juga merangkak keluar dari sisik, dan di belakangnya, ekor jelek tumbuh, dan kukunya mulai meregang, mekar dengan cahaya dingin. Dalam sekejap, orang ini menjadi monster yang tidak manusiawi dan tampak seperti setan. Qin Chen memadatkan pandangannya, dan langsung mengerti bahwa ini harus menjadi tubuh utama dari Master Klan Kong Hai ini, penampilan sebelumnya hanya penyamaran. Pikiran ini baru saja keluar, sosok Master Klan Kong Hai bergerak seketika, dan dia tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, dan membanting Qin Chen, kecepatannya terlalu cepat, seolah-olah teleportasi itu begitu cepat sehingga Qin Chen hampir tidak bereaksi. Tapi siapa Qin Chen? Dia bereaksi dalam sekejap, aura pedang abadi melonjak memblokir serangan lawan. Pada saat yang sama, api bencana dan api dunia bawah di atas kepala Qin Chen melonjak hebat dan menyapu ke bawah menuju Master Klan Kong Hai. Master Puncak Suci dari klan Kong Hai jelas tidak menyangka bahwa Qin Chen akan dapat memblokir serangan kekuatan gaibnya, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Saat berikutnya, dia mundur, dan menebas api bencana dengan tombak. Bencana Dao menimpanya, dan itu terbakar dalam sekejap, menyebabkan banyak asap biru muncul di tubuhnya, seolah-olah terkorosi, dan itu menyakitkan. Api langit macam apa ini? Gumam dia bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Umumnya, api langit tidak bisa menyakitinya sama sekali. Intensitas api langit saat ini terlalu kuat. Di tengah ketakutan, trisula di tangannya bersinar terang, cahaya tombak tak berujung tampaknya telah berubah menjadi lautan luas, mengalir ke arah Qin Chen,
wajah Qin Chen sedikit berubah. Dia menembak dengan panik, roh pedang abadi bertahan, dan kedua belah pihak bertarung menjadi bola. Melihat hal tersebut, Yu Qiansu dan Mu Zifeng, Raja Pendekar Pedang, segera bergegas maju untuk melakukan serangan. Tuan Suci dari puncak klan Konghai berteriak pelan, berbalik dan ekornya yang mengerikan menyambar seperti kilat, dan itu menarik ke arah angin Raja Pedang. Penatuamu, kamu mundur. Wajah Qin Chen sedikit berubah saat melihat ini. Dia tidak takut pada lawan, tetapi jika Raja Pedang Mu Zifeng benar-benar diincar oleh lawan, itu pasti akan berbahaya. Qin Chen bergegas maju untuk menghentikannya. Dan pada saat Qin Chen menerkam, ada kilatan menakutkan di mata Master Suci dari puncak klan Konghai, dan sosoknya tampak menghilang di udara, tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, dengan keras, ekor yang ganas menghantam dada Qin Chen dengan kuat, dan ekor yang menakutkan, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, hampir meledakkan kehampaan, dan menerbangkan Qin Chen dengan keras. Qin Chen segera menyemburkan seteguk darah, dan suara tulang patah terdengar dari dadanya. Yu Qiansu dan Dao Wang Mu Zifeng terkejut. Hahaha, kekuatanmu bagus, tapi sayangnya, pengalaman bertarungnya terlalu lemah. Kata Master Klan Konghai segera menunjukkan seringai di wajahnya dan berbalik. Pukulannya cukup untuk meledakkan Master Suci tahap akhir. Dengan basis kultivasi Master Suci puncak jangka menengah Qin Chen, bahkan jika dia tidak jatuh, pukulan ini akan cukup untuk menghancurkan tulang-tulang di tubuhnya, dan semua organ dalam tercabik-cabik, dan bahkan asalnya mungkin retak. Betulkah? Kata Qin Chen. Tanpa diduga, Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya setelah ditarik keluar, dan memutar lehernya, tanpa cedera serius. Qin Chen mencibir, aku baru saja bermain denganmu. Saya ingin tahu seberapa kuat serangan yang disebut Pixane Lord itu, dan itu memang tidak lemah. Sayang sekali, hanya itu saja, kata Qin Chen menyentuh dadanya. Dia terkena pukulan ini sebelumnya. Dengan kekuatan fisik sakramen kuno, tulang-tulang di tubuhnya yang patah, kembali segera sembuh. Master Sein puncak dari klan Konghai menunjukkan ekspresi yang luar biasa di wajahnya, dan matanya seperti ikan mati, bagaimana ini mungkin? Setelah menerima pukulan tirani darinya, umat manusia di depannya hanya terluka sedikit, bahkan tidak terluka parah. Yah, aku akan bermain denganmu sebentar. Jika Anda terus bermain, orang lain juga akan bergegas, jadi tidak ada waktu yang terbuang. Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen melambaikan tangannya dan bersenandung. Di hadapannya, sosok menawan tiba-tiba muncul. Itu adalah rubah peri berekor 9 King Qiu Ziyi. Tuan, Ziyi pikir kamu ingin melakukannya sendiri dan tidak membiarkanku keluar. King Qiu Ziyi telah mengamati pertempuran di tengah cakram giok, dan berkata dengan senyum tipis. Bukankah ini untuk bermain dengan pihak lain terlebih dahulu? Jika kamu keluar dan membunuh orang ini secara langsung, bagaimana kita bisa bermain? Biarkan Qiansu dan penatuamu merasakan kekuatan puncak mengerikan dari guru suci. Kata Qin Chen tersenyum. Kamu? Bagaimana kamu muncul di sini? Dunia kecil, bahkan ada dunia kecil di dalam kamu. Pada saat ini, Master Suci puncak dari klan Konghai memandang King Qiu Ziyi yang tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dengan kaget. Matanya menunjukkan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan King Qiu Ziyi yang terkejut, tapi kemampuan King Qiu Ziyi untuk diam. Dengan penampilannya yang senyap, mungkinkah anak ini benar-benar memiliki dunia kecil dalam legenda surgawi yang dapat menampung makhluk? Jantungnya berdebar kencang, dan keserakahan yang tak ada habisnya muncul, dan kemudian dia menatap King Qiu Ziyi, matanya menunjukkan martabat. Dia bisa merasakan bahwa aura dari King Qiu Ziyi sangat kuat, meskipun dia juga merasakan jantung berdebar sedikit, dan pihak lain juga harus menjadi guru suci puncak. Yang lebih mengejutkannya adalah aura iblis di tubuh King Qiu Ziyi. Seorang master suci puncak dari ras iblis sebenarnya menyebut ras manusia sebagai tuan muda. Siapa anak itu? Di bawah hatinya yang ganas, tatapannya diam-diam melirik Qin Chen.
Pada saat ini, dia sudah merasakan sedikit krisis, dan tahu bahwa cara teraman untuk memenangkan lawan adalah memenangkan Qin Chen terlebih dahulu. Tiba-tiba, sosoknya bergerak, dan niat halus yang tak terlihat melintas di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, sosok muncul di belakang Qin Chen, menangkap Qin Chen seperti kilat. Cakar yang menakutkan menyelimuti Qin Chen seperti tirai langit, dan dia ingin menangkap Qin Chen, dan Trisula meledak dengan cahaya biru, dan lingkaran cahaya biru menyapu ke arah Qin Qiu. Qin Chen mencibir dengan mata dingin. Pada saat pemimpin suci puncak dari klan Kong Hai muncul, dia tiba-tiba membuang bendera susunan, dan cahaya susunan yang menakutkan menyala di seluruh kelompok meteorit secara instan, memenjarakan mereka. Sebelum cakar guru suci puncak klan Kong Hai ini mencengkeram Qin Chen, dia merasa ada sesuatu yang salah, dan dia merasa bahwa ruang tempat dia berada telah berubah. Sebuah domain luar angkasa terbentuk dalam kehampaan ini secara instan, dan Master Klan Kong Hai diselimuti oleh kehampaan ini. Ruang membatasi kekuatan supernatural, teriak Master Klan Kong Hai dengan kaget. Berdiri di ruang lawan, bukankah itu mencari kematian? Master Klan Kong Hai langsung memahami situasinya, dan sosoknya hendak mundur dengan tergesa-gesa, tetapi bagaimana dia bisa punya waktu saat ini, dan pada saat yang sama dia mendengar suara lembut di telinganya. Lihat di sini, suara itu penuh dengan sifat magis, dan dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat ke atas. Yang menarik perhatiannya adalah sepasang mata pesona yang tak ada habisnya. Tidak, itu teknik pesona. Ucap dia merasa ngeri dan mencoba melepaskan diri, tetapi sebelum melepaskan diri, rasa sakit yang tajam datang dari dadanya. Pedang tajam Qin Chen telah menembus jantungnya dan menjepitnya dalam kehampaan. Waktu sepertinya mandek, dan pria klan Kong Hai hanya bisa menatap pedang aneh itu dengan tiba-tiba, dan langsung menembus dirinya sendiri. Dia menundukkan kepalanya, menatap Qin Chen, dan melihat apa yang tidak akan pernah dia lupakan, atau hal terakhir yang dia lihat dalam hidupnya. Ini adalah pedang hitam pekat, dengan cahaya misterius yang bersinar di atasnya. Itu tidak sama dengan pedang monster hijau yang dikeluarkan Qin Chen sebelumnya. Pedang hitam pekat ini menusuknya ke dalam kehampaan secara paksa, merobek dagingnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, bahkan ingin membebaskan diri, tetapi dia bahkan tidak bisa bergerak, karena pedang tajam yang menembus tubuhnya melahap darahnya dengan gila-gilaan, dan bahkan mengejutkan jiwanya. Aura suram benar-benar memenjarakannya di sini, di mana kekuatan melahap yang mengerikan muncul terus-menerus, melahap segala sesuatu tentang dirinya. Pedang karat misterius menembus tubuh Master Suci Klan Kong Hai. Tubuhnya meledak dalam sekejap, dan darah tak berujung keluar dari tubuh Master Klan Kong Hai. Tapi kabut darah tidak menyebar, tapi benar-benar ditelan oleh pedang karat misterius itu. Pedang karat misterius mengeluarkan jeritan tajam, seolah-olah ada semacam kegembiraan ekstrim. Dengan mendengus dingin, Qin Chen langsung menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi untuk menekan pedang karat yang misterius. Rusty Sword yang misterius bergetar terus-menerus, sepertinya akan menahan penindasan Qin Chen, tetapi dia sangat ditekan oleh Qin Chen. Di piring giok keberuntungan, pada saat yang sama, Qin Chen mengangkat tangannya dan dengan cepat menyingkirkan cincin asal dan penyimpanan di tubuh pria klan Kong Hai, serta Trisula prajurit suci. Asal-usul Trisula suci puncak juga sangat membantu Qin Chen, belum lagi lawannya masih menjadi penguasa klan Kong Hai. Qin Chen juga ingin mengetahui perbedaan antara orang-orang dari klan Kong Hai dan ras manusia, dan bagaimana bakat dan kekuatan supernatural klan Kong Hai. Pada saat ini, Yu Qianzu dan Dao Wang Mu Zifeng terbang untuk pertama kalinya, ekspresi mereka bersemangat. Tuan, pria guru suci puncak ini sebenarnya dibunuh olehmu, kata Mu Zifeng terkejut. Ini mengejutkan hati Raja Pedang Mu Zifeng. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan ketika dia masih menjadi Master Sekte Pedang Surgawi. Ini adalah berkat King Qiu Ziyi,
jika bukan karena pesonanya, aku tidak akan berhasil secepat ini. Kata Qin Chen melirik King Qiuzi, dan pesona rubah peri berekor 9 benar-benar menakutkan. King Qiuzi tersenyum lembut, "Tuan, Anda bercanda. Bahkan tanpa aku, kamu bisa membunuh lawan dengan kekuatanmu. Ini hanya masalah waktu. Ngomong-ngomong, Tuan muda, senjata ajaib yang kamu keluarkan sebelumnya terlihat sangat aneh. Ada kekuatan dingin yang sangat menakutkan di dalamnya, dan kekuatan dingin ini tampaknya memiliki serangan balik. Anda harus berhati-hati." Tiba-tiba, rubah peri ekor 9 mengerutkan kening dan berkata, "Saya tahu," jawab Qin Chen mengangguk, "Yah, jangan buang waktu di sini, dan pergi secepat mungkin. Diperkirakan mereka yang mengikuti kita juga akan segera datang." Qin Chen mengucapkan beberapa kata sekaligus, dan kemudian mengangkat tangannya. Bendera formasi utuh yang tak terhitung jumlahnya di sini telah jatuh ke tangannya kembali. Setelah Qin Chen meninggalkan batu meteorit, dia segera pindah ke arah lain. Kali ini, dia sangat berhati-hati, dan semua jejak di sepanjang jalan dibersihkan olehnya, tanpa residu sedikit pun. Dia datang ke suatu tempat di kehampaan di sisi lain dari pasar kehampaan, dan kemudian tinggal di perahu terbang harta suci terbang miliknya. Setelah itu, Qin Chen mengeluarkan slip giok untuk berkomunikasi dan mulai mengirim pesan ke King Susilan. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen tetap berada di kapal terbang dan melanjutkan perasaan pertempuran sebelumnya. Dan tak lama setelah Qin Chen dan yang lainnya meninggalkan batu meteorit, tempat Qin Chen dan pemimpin suci puncak klan Konghai bertempur sebelumnya. Tiba-tiba beberapa sosok diam-diam muncul di sini. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan segera mengenalinya. Orang-orang ini adalah banyak master yang pernah dia lihat di pelelangan sebelumnya, dan wanita iblis yang mempesona juga ada di sini. Yuhai Lansingma, ketika wanita klan iblis yang mempesona itu mengucapkan kata-kata ini, suaranya bahkan bergetar. Tuan lain juga mendarat di dekatnya, dengan hati-hati mengamati mereka, dan ekspresi mereka sangat terkejut, karena ada atmosfer berdarah yang sangat kuat, dan atmosfer unik klan Konghai melayang di kehampaan, yang jelas merupakan bau darah biru. Dan Yuhai Lansingma adalah materi unik di Yuhai. Ia memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Itu sering dipakai oleh klan Konghai. Sekarang ada banyak potongan Yuhai Lansingma serta suasana berdarah yang unik di sini. Apa artinya ini? Memikirkan hal ini, gadis klan iblis yang mempesona ini terkejut, dan para master lain di sekitar jelas juga memikirkan hal ini, dan mereka semua gemetar. Sedikit kengerian muncul di wajah semua orang. Molan, yang dianggap sebagai master dari klan Konghai teratas di pasar Void ini. Bahkan dia meninggal di sini. Bagaimana dengan mereka? Di bawah kengerian di hati mereka, banyak orang berbalik dan pergi satu demi satu. Di pinggiran sisi lain dari Bazar Void, Qin Chen sedang duduk di kapal terbang. Dia dibangunkan oleh Raja Pedang Mu Zifeng tidak lama setelah dia menyadari beberapa teknik. "Tuan, kapal perang keluarga King Su ada di sini," kata Mu Zifeng. King Su Silan, Paman Ming dan Paman Bing berdiri di dek menonton di sini, seolah mencari sesuatu. Melihat kapal terbang Qin Chen, King Susilan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. "Ayo berangkat," kata Qin Chen tersenyum, menarik kapal terbangnya, dan terbang ke kapal perang bersama Yuqiansu, Sword King Mu Zifeng dan King Qiuzi. Pada hari-hari berikutnya, Qin Chen memperbaiki rantai di kapal perang setiap hari, dan sesekali memberi King Susilan beberapa petunjuk. 1 bulan kemudian, Qin Chen berkata, "Meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, kamu masih tidak bisa bangga akan hal itu. Itu tidak sempurna. Anda tidak bisa mencapai puncak dalam 1 hari." Begitu Qin Chen selesai berbicara, tiba-tiba, kapal perang keluarga King Su berhenti. Akhirnya di kota Nandou, ada sorakan dari kapal perang. Qin Chen sedikit terkejut. Dia hanya tinggal di kapal perang selama lebih dari sebulan. King Su Silan menjelaskan, "Kecepatan kapal perang keluarga King Su kami sangat cepat,
2 kali lebih cepat dari rata-rata kapal perang teratas. Alam surga selatan, apakah akhirnya kita ada di sini? Kata Qin Chen berjalan ke sisi kapal. Di antara 4 alam surga selatan adalah yang paling makmur dan juga alam surga dengan aura paling suci, sehingga sangat semarak. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kejauhan. Qin Chen dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Mereka segera melihat sebuah kapal perang di kejauhan dengan cepat berbalik, mencoba melarikan diri dari sini. Pada saat ini, di luar kapal perang, sebuah tim jauh di dalam baju besi, para master yang kuat mengepung mereka semua. Orang-orang ini dikelilingi oleh aura yang mengerikan, dan beberapa dari mereka memiliki kekuatan takdir yang muncul dari tubuh mereka. Itu anggota keluarga Zhuge. Gumam Qin Chen dingin, dia merasakan kekuatan takdir, dan segera mengerti bahwa dia benar-benar bertemu dengan orang-orang dari keluarga Zhuge. Pada saat ini, orang-orang ini dengan panik menyerang kapal perang tersebut, tetapi kapal perang tersebut tidak berani melawan dan ingin melarikan diri ke sini. Huff, menentang inspeksi, berani melarikan diri, ambil, dan bunuh. Teriak salah satu praktisi teratas, memegang pisau perang, menebas dengan satu pisau. Dalam sekejap, pedang langit yang perkasa panjangnya 10.000 kaki, bergegas keluar, menebas kapal perang dengan gila-gilaan, dan seluruh kapal perang meletus dengan raungan yang menusuk telinga. Saya hanya datang ke kota Nando untuk berbisnis. Kalian orang-orang di alam surga selatan, jangan terlalu banyak menipu orang lain. Di antara kelompok orang ini, ada seorang pemimpin yang tampaknya adalah mendiang Saint Lord. Pada saat ini, dia berteriak dengan keras, memancarkan niat membunuh yang ganas, tetapi di bawah tekanan sekelompok orang berseragam penegak hukum ini, dia tidak berani melakukan apapun, hanya melihat-lihat. Di sini, di kota Nando, beraninya mereka berkonflik dengan tim penegak hukum di kota Nando. Hanya untuk berbisnis. Jika dunia dalam bahaya hari ini, ada iblis yang menyusup ke wilayah manusia saya. Siapapun yang memasuki kota Do Selatan saya harus dilaporkan. Saya sekarang curiga bahwa ada setan di antara Anda. Kata sekelompok master berbaju zirah berteriak dengan dingin. Kami adalah anggota Kamar Dagang Ekstrim berpartisipasi di Northern Heaven Realm. Bagaimana mungkin ada mata-mata dari ras iblis di tim kami? Kata pemimpin itu berteriak dengan marah. Tiba-tiba, tim penegak hukum kota Nando yang tak terhitung jumlahnya membuat gerakan yang kuat, dan dalam waktu singkat, kelompok orang yang berpartisipasi dalam kamar dagang ini dengan cepat dipenggal sampai mati. Hanya darah yang tersebar di kehampaan, menunjukkan tragedi di sini. Tuan dari keluarga Zhuge berdiri dengan bangga di kehampaan, dan berkata dengan dingin kepada kapal perang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, Laut Void Tide telah bercampur dengan mata-mata iblis. Sekarang saya punya alasan untuk curiga bahwa mata-mata itu masih berada di dekat Laut Void Tide. Setiap pasukan yang memasuki kota Nando, harus melalui inspeksi, siapapun harus dilaporkan, dan tidak boleh ada yang terlewatkan, terutama orang asing yang datang sendirian, dan mereka harus diselidiki secara ketat. Anda dapat yakin bahwa selama Anda tidak melawan kota Do Selatan kami, saya dapat menjamin bahwa itu tidak akan merugikan Anda, tetapi jika seseorang ingin menyembunyikannya, jangan salahkan tim penegakan hukum kota Nando saya karena bersikap kasar. Pergilah. Kata pemimpin tim penegak hukum berteriak dingin dan mulai terbang melewati kapal perang lain untuk diselidiki. Orang-orang dari keluarga Zhuge, mengapa mereka ada di sini? Pada saat ini, Paman Ming berjalan melewati sisi kapal dan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Paman Ming, apakah kamu mengenalnya? Kata King Susilan menoleh. Zhuge gila, sesepuh dari keluarga Zhuge, yang memiliki temperamen buruk. Jadi dia juga disebut orang gila. Namun, meskipun keluarga Zhuge adalah kekuatan teratas di alam surga selatan dan memiliki cabang di kota Nando, ia jarang berpartisipasi dalam pengelolaan kota Nando. Lagi pula,
Kota Nandou biasanya dikelola oleh personel yang dikirim oleh pasukan teratas di surga sebagai penguasa kota. Kapan keluarga Zhuge ini begitu aktif demi keamanan surga? Kata Paman Ming mengerutkan kening. Keluarga King Sunya juga merupakan kekuatan teratas di alam surga selatan. Dia mengenal keluarga Zhuge dengan baik dan bisa disebut sebagai pesaing. Saat ini mata Qin Chen suram, dan Yu Qiansu saling memandang, keduanya menunjukkan ekspresi serius. Qin Chen tahu betul bahwa yang dicari keluarga Zhuge kemungkinan besar bukanlah mata-mata ras iblis, melainkan dirinya sendiri. Tanpa diduga, keluarga Zhuge ini memiliki otoritas yang begitu besar di alam surga selatan. Mereka bahkan bersatu dengan kota Nandou untuk melakukan penyelidikan yang ketat terhadap setiap kapal perang yang memasuki dan meninggalkan kota Nandou. Jika mereka datang sendiri, mereka pasti akan diincar oleh mereka secara ketat, menanyakan asal-usul mereka. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia akan dipandangi oleh para petinggi keluarga Zhuge. Dengan cara ini, dia benar-benar akan terekspos. Semakin dia tahu tentang seni takdir, Qin Chen merasakan semakin luasnya seni takdir. Begitu dia terungkap, akan lebih mudah bagi keluarga Zhuge untuk menghitung dirinya sendiri.